Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Eliza Yulia Susilawati and my student number are 17411/8. And then welcome back to my video. So, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan mahasiswa pengenalan lapangan persekolahan 2 Universitas Pendidikan Mandalika tahun 2020, di mana saya melakukan kegiatan PLP 2 di SMA Negeri 1 Kopang yang berada di Kecamatan Kopang, Kabupaten Raya, Lombok Tengah. Di sini saya dari Fakultas Budaya, Manajemen, dan Bisnis. Saya mengambil prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi, dalam kegiatan PLP 2 saya mengajar bahasa Inggris. Di dalam laporan pengenalan lapangan persekolahan ada beberapa bab yang terlampir. Bab pertama yaitu mengenai observasi lingkungan sekolah. Jadi dalam observasi lingkungan sekolah, di situ ada beberapa sub bagian, yaitu yang pertama mengenai visi misi sekolah. Di sini visi misi sekolah bertujuan untuk menjadi panduan semua kegiatan proses pembelajaran baik akademik maupun non akademik. Jadi visi misi sekolah menengah atas Negeri 1 Kopang yaitu menghasilkan lulusan yang beriman, berilmu, mandiri, bertanggung jawab, dan terampil. Kemudian sub yang kedua yaitu struktur organisasi. Di sini wewenang dan hak dalam sekolah itu sendiri. Jadi dalam struktur organisasi yang terlibat adalah guru, staf, karyawan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai deskripsi karakter umum peserta didik. Dalam deskripsi karakter umum peserta didik, di situ terdapat data siswa, kemudian karakteristik siswa. Data siswa bisa termasuk berapa jumlah keseluruhan yang ada pada SMA Negeri 1 Kopang. Kemudian, karakter siswa di SMA Negeri 1 Kopang itu bisa berbagai macam, dari bagaimana kepribadian, sosial, kemudian belajar, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu deskripsi peraturan dan tata tertib sekolah. Di situ diatur bagaimana cara berpakaian, cara berperilaku di sekolah, kemudian larangan-larangan atau peraturan yang ada di sekolah yang tidak boleh dilanggar. Kemudian yang kelima, kegiatan formal di sekolah bisa berupa upacara bendera atau upacara Hari Besar Nasional. Kemudian bisa juga sebagai kegiatan rutin yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Kopang seperti pengajian pada setiap hari Jumat. Kemudian yang keenam yaitu kegiatan rutin kokurikuler dan ekstrakurikuler. Di situ SMA Negeri 1 Kopang mempunyai banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Apa itu kokurikuler? Jadi, kokurikuler itu adalah kegiatan ekstra tambahan, kegiatan ekstra yang berada di sekolah untuk mendukung atau memperdalam mata pelajaran yang ada di sekolah. Misalnya English Club atau kegiatan lainnya. Seperti di SMA Negeri 1 Kopang mempunyai debat bahasa Inggris, debat bahasa Indonesia, dan juga olimpiade IPA yang ada di SMA Negeri 1 Kopang. Kemudian di situ ada ekstrakurikuler. SMA Negeri 1 Kopang mempunyai banyak sekali ekstrakurikuler. Baik itu voli, olahraga, kemudian ada juga dance, tari, teater, dan lain-lain yang sangat berprestasi di sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu prestasi sekolah. Untuk prestasi sekolah, SMA Negeri 1 Kopang mempunyai banyak sekali prestasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian di bab kedua yaitu tentang telaah kurikulum, strategi pembelajaran, dan sistem evaluasi dan pemanfaatan. Dalam telaah kurikulum, di situ terdapat bagaimana dan apa yang digunakan oleh guru-guru di sekolah atau di SMA Negeri 1 Kopang dalam memberikan pelajaran pada siswa dan siswi. Kemudian dalam strategi pembelajaran, bagaimana sih kita metode atau strategi pembelajaran yang akan kita gunakan untuk memberikan atau menyampaikan materi yang kita ajarkan. Kemudian dalam sistem evaluasi, SMA Negeri 1 Kopang biasanya mengambil dari keseharian, tugas, kemudian ujian, dan juga pekerjaan rumah. Kemudian pemanfaatan.
Di sini maksudnya adalah pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan oleh sekolah. Teknologi informasi yang digunakan oleh SMA Negeri 1 Kopang itu berupa buku paket, kemudian komputer, laptop, LCD, dan lain-lain yang digunakan dalam rangka mendukung penyampaian atau pembelajaran yang ada di sekolah. Dan di SMA Negeri 1 Kopang terdapat lab IPA, kemudian ada juga lab komputer. Bab 3. Di sini mengenai pendamping peserta didik, ekstrakurikuler, dan pekerjaan administrasi. Dalam pendampingan peserta didik, di sini guru diperlihatkan bagaimana caranya mendampingi peserta didik dalam melakukan pembelajaran, sama halnya dengan kegiatan ekstrakurikuler. Di sini ada beberapa guru yang khusus untuk mendampingi ekstrakurikuler. Namun dalam masa pandemi ini, yaitu COVID-19, kegiatan ekstrakurikuler diberhentikan. Dan kegiatan pembelajaran juga dilakukan dengan terbatas, yaitu 30 menit per mata pelajaran. Jadi sangat singkat dan mengefisiensi waktu. Kemudian pekerjaan administrasi yang dilakukan biasanya mendata siswa, karena ini masih dalam simulasi tatap muka untuk sekolah, jadinya dilakukan pendataan siswa. Karena masih awal pembelajaran, karena sebelumnya sudah sempat nonaktif, jadinya masih didata siswa yang masuk atau tidak masuk. Kemudian bab 4. Di dalam bab 4, perangkat pembelajaran atau satuan layanan BK yang digunakan guru, media pembelajaran, atau administrasi pendidikan yang digunakan oleh guru. Di sini saya mencantumkan RPP atau silabus dan kemudian media buku paket yang digunakan oleh guru untuk mengajar, khususnya dalam bahasa Inggris karena saya mempunyai jurusan bahasa Inggris. Kemudian bab kelima yaitu perangkat pembelajaran satuan layanan BK yang digunakan guru, media pembelajaran atau administrasi pendidikan yang dibuat oleh mahasiswa. Di dalam laporan saya hanya menggunakan RPP yang sudah ditentukan atau yang sudah diberikan contoh oleh guru pamong saya, karena waktu PLP kami yang begitu singkat, jadi guru tidak begitu memberatkan dan kami sebagai bahan ajarnya kami diberikan beberapa elektronik modul, e-modul atau handout yang telah dibuat oleh guru. Kemudian di dalam laporan saya memberikan 5 materi yang berbeda, yaitu di kelas 10 dan kelas 11. Kemudian bab yang terakhir yaitu bab 6, yaitu jurnal refleksi pembelajaran. Di sana kelas balik pengalaman belajar dan mengajar di sekolah yang kami alami. Pengalaman saya di sana, siswa dan siswinya sangat antusias dan sangat menghargai dan menghormati kami sebagai mahasiswa yang sedang belajar mengajar. Jadi kesimpulannya, guru juga termasuk suatu seni. Jadi bagaimana kreativitas kita dalam memberikan pelajaran yang baik dan bermanfaat bagi siswa dan siswi sehingga mereka merasa nyaman dan senang diajarkan oleh kami. Sekian laporan yang bisa saya sampaikan. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.